PLCA Championship Fall untuk mendapatkan bonus poin kedua mereka sepanjang liga berjalan. Betul sekali, pergerakan dari Sanok yang cukup baik menurut gua. Dari bagian Camp Alpha menuju ke arah bagian Nox. Dan lagi-lagi Sanok walaupun mungkin teman-teman yang mau ke Paradise, ke Kao, mau naik Camp Bravo, tetaplah ada jalur bagi mereka untuk tidak cari vehicle, ngambang bisa langsung ke tempat sana. Tapi lagi-lagi Sanskoy, Ya. pembahasan yang mungkin belum banyak dibahas oleh caster. Gue selalu katakan jalur pesawat ini harus diperhatikan oleh masing-masing tim. Karena siapa cepat, dia lebih cepat melakukan loot. Dalam artian yang dibantu jalur pesawat turunnya bisa lebih cepat daripada yang lain. Ya. Jadi harus udah mulai diwanti-wanti oleh tim-tim di sekitarnya gitu loh. Betul sekali, setelah mereka turun dengan cepat pastinya pergerakan mereka juga sepersekian detik lebih cepat dari yang lain. Apalagi kalau udah dibantu pesawat, dibantu zona juga. Mereka nggak perlu untuk langsung melakukan sebuah keputusan dengan terlalu cepat. Tapi kita melihat ternyata ada pertemuan saat ini di area Camp Charlie. Ada Buriram dan juga DBD, ada tim Malaysia dan juga tim Thailand. Betul sekali, tadi gue waduhnya sebenarnya gak kesini sana. Oh, kemana tuh? Gue melihat Vampire yang melakukan pergerakan split cukup berbahaya gitu loh. Ada penjagaan di bagian jembatan yang mudah-mudahan lah ya nanti ada sebuah jalur keluar yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Karena ini menyangkut perjembatan di bagian Ruins atau perbatasan Alpha dan Charlie. Tapi kita berpindah ke arah bagian Camp Charlie terlebih dahulu. Bagian selatan fight yang dilakukan dan masih dengan sebuah loncat pukul Sanskoy. Kemarin gue kritik ada sebuah loncat pukul yang justru membuat kerugian kepada sebuah tim. Karena ketika dia loncat pukul, ketika berdiri lagi, sebenarnya belum siap langsung pakai senjata kan. Ya. Nah itu gampang di take down kalau close combat tentunya. Ya, itu adalah salah satu kerugian saat kalian menggunakan hal tersebut. Tapi juga keuntungannya adalah yang jelas tidak ketahuan, tidak ada step yang ditimbulkan atau meminimalisir step yang ditimbulkan. Dan kita terus melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang main Nempi saat ini. Sudah bermodalkan dua senjata, salah satunya adalah DBS harusnya yang ada di pundak sebelah kiri dari seorang main Nempi. Ada yang datang bersama-sama 3 orang dari tim DBD, 2 AKM dan juga 1 DBS dari tim DBD. Bahkan saat ini sudah berganti dengan granat satu pemain di belakang yaitu Eko. Betul, tapi dari defensif Buriram ini menurut gue not bad ya. Ada sebuah bait mungkin dari main MP nanti. Dan hati-hati Tiger di sana mengamati. Ini baru gue katakan dia punya KBZ juga. Tapi itu benar-benar movement yang merugikan bagi Buriram. Tapi ini dia close quarter combat terjadi. Main MP dengan DBS dari tembakan 1 ke arah bagian depan. Sepertinya dari DBD akan menunggu teman-temannya untuk berkumpul terlebih dahulu. Menyadari ada open field di bagian depan. Dan sepertinya nggak mau keluar dari kompon ini untuk tim DBD sendiri Sanskoy. Ya, sangat disayangkan Tiger harus jatuh tadi. Padahal itu adalah momen yang sangat krusial. Dia bisa mendapatkan knockdown kalau memang DBD kelihatan di jendelanya. Tapi dengan keadaan seperti ini Buriram langsung membuat sebuah skema baru. Nampaknya mereka langsung membuat sebuah pergerakan baru. Ada setup yang dibangun kembali, ada setup yang direset kembali. Saat ini Eko masih menunggu saja. Sudah sangat dekat pastinya bersama dengan pemain-pemain Buriram. Tapi masih ditahan terus-menerus. Sudah terdengar DBS di sana. Dari seorang main MP, 1 peluru pertama atau 2 peluru pertama maksud saya. Lu harus lihat Kengzo Sanskoy. Lagi-lagi satu player ini selalu melakukan sebuah flank yang cukup jauh. Kemarin gue sempet melihat permainan dari Buriram ketika main di Miramar. Di mana Kengzo di bagian luar zona. Dia kemudian mendaki ke arah bagian box atau BN United ketika di bagian late game. Dan lagi-lagi player ini selalu mengambil sebuah arah lain untuk menjadi sebuah crossfire ke arah tim yang dia lawan. Satu orang tapi bisa impactful banget. Lihat udah memutar lebih jauh lagi. Kalau Kengzo berhasil tidak terdeteksi oleh player dari tim DBD, 1 knockdown aja akan ngebuat 3 player lagi dari Buriram bisa merasa masuk ke fight kali ini Sanskoy. Ya, karena memang dengan 1 knockdown yang dialami oleh tim DBD membuat keadaannya Buriram unggul jumlah. Dan kalau kita lihat Nuzi kembali menjadi monster, menjadi pemeran antagonis, menjadi orang yang saya benci sekali karena dia kenapa jago banget. Dan itu dia eliminasi ke-84 untuk Nuzi. Tapi ini dia fight akhirnya pecah juga di sini dengan 1 knockdown ke arah bagian DBD sesuai dengan prediksi gua. 1 knockdown langsung maju semua, tapi dari Ziggs tadi mendapatkan 1, bahkan front shotnya dapatkan yang kedua. Kengzo gagal untuk menjadi seorang flanker. Kali ini Tiger melakukan tembakan ke arah bagian dalam, tidak berhasil juga. Dan bahkan dari Buriram hanya menyisakan 1 orang saja. Ziggs di bagian atas mencari, DBS juga masih dilakukan. And terlebih dahulu tembak ke arah bagian atas kan ternyata tidak, tapi itu dia di bagian luar diratakan. Buriram pulang ke lobby hanya dengan 1 eliminasi Sanskoy. Ya, sebuah gebrakan yang ditunjukkan oleh Buriram ternyata dibuat kicep begitu saja karena defensif DBD begitu kuat. Bahkan mereka hanya kehilangan 1 player, 1 knockdown masih bisa di revive lagi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk DBD. Dan juga kita mengingatkan kepada kalian bisa langsung mengikuti push Nusa juga di sana karena ada hadiah-hadiahnya. Dan juga tadi ada Realmeo
Itu adalah kucing dari Realme yang bisa kalian screenshot langsung upload di sosial media. Nah, jangan lupa juga tag @pubgmobile.esport ya. Ya. Karena bisa ada mungkin hadiah menarik nanti yang bisa kalian dapatkan dari Real Meow yang ada di samping player ya Sansku ya. Betul sekali. Jadi kalau ketinggalan bisa di rewind dikit, kemudian kalian screenshot, post di sosial media kalian. Tadi gue sampai gak sadar karena panasnya fight yang terjadi. Baru aja Nuzi numbangin orang, tiba-tiba DBD sama Buriram kejadian fightnya. Ya, kembali kita berpindah terlebih dahulu Eldoge menuju ke tempat yang berbeda saat ini adalah Eagle Esport yang sedang kita saksikan. Di mana pemain-pemain mereka ada Chua dan juga kita berpindah menuju tim Vietnam yang lain. Box, Bensu bersama dengan pemain-pemain Box sudah berada di satu compound, belum ada sesuatu yang mereka lakukan, hanya pemantauan sejauh ini dan tiba-tiba tidak ada pertemuan kembali. Karena ini adalah sesuatu yang memang wajar dilakukan di Sanhok, mereka ngumpul di satu kompleks saja menjaga angle ke 4 sisi yang berbeda. Dan juga Adip, ada Auge, kira-kira diambil nggak? Kayaknya nggak diambil deh. Kayaknya nggak diambil. Karena Auge ya bener gak diambil. Iya nggak diambil karena M4 lebih menarik ya, apalagi kalau udah ada tactical stocknya. Ya. Tapi tadi gue cukup menyayangkan sih pergerakan dari Box karena memang benar kata Sanskui tadi, biasanya Sanok kita memadati compound, tapi posisi mereka adalah posisi yang tidak terlalu enak, itu di selatan dari Painan, di mana bukit bagian belakang masih bisa nembakin mereka. Kemudian orang-orang Camp Charlie nanti yang datang bisa jadi nembakin mereka juga. Mungkin Box akan melakukan pergerakan lain ke arah tempat yang lebih on point lagi atau membagi 2 orang di compound, 2 orang di bagian atas. Tapi dari GD Booms bergerak kali ini dan ada DBD yang udah mulai bergerak tadi memenangkan fight di bagian Camp Charlie Sanskoy. Dan juga kalau kita ngomongin Box kembali Eldoge, tempat yang mereka ambil itu cuma 2 compound, biasanya kayak gitu dilakukan saat compoundnya banyak. Jadi satu compound 1 orang, nah mereka 1-3 gitu. Dan 3-nya itu kan di compound yang emang sebenarnya nggak gede-gede banget. Bisa dengan 1 granat kena semua itu. Kayak check warningnya kan? Oh iya betul sekali. Itu yang memang perlu diperhatikan pastinya. Atau kalau kita ingat PMPL awal, tim Siren, ingat gak? Ya. Ketika mereka nge-split ke 4 compound, Benar. kemudian ya udah defending seperti itu. Ya, kita melihat kembali ini adalah Genesis Dogma Gates. Genesis Dogma di hari kemarin menjadi tim yang mendapatkan poin paling banyak dari tim-tim Indonesia karena 45 poin total didapatkan Genesis Dogma di hari keempat kemarin. Ini menurut gue ya, kan kita ingat ya Genesis Dogma ketika kita wawancara mereka mendatangkan analis ya ke timnya. Pede banget mereka movement di menit seperti ini menurut gue udah behavior mereka tahu sih dari lawan-lawannya. Karena nggak mungkin kayak tadi lu boom naik ke atas bagian jembatan, dia nggak lihat kanan kirinya loh Sans. Ya. Ini adalah bentuk nyata bahwasanya udah mapping. Ada percentage tinggi tidak ada tim yang lewat di sekitar mereka. Dan hanya melakukan scoping ke arah bagian depan, terbukti DBD ke spot, tapi ya Booms juga disiplin, gak melakukan tembakan, dia lebih pilih untuk regroup terlebih dahulu gitu loh. Ke arah teman-temannya atau teman-temannya ke arah dia. Ya, pentingnya satu analis di sebuah tim adalah akhirnya memberikan fun fact seperti itu. Di menit sekian, lawan lu yang deket udah jalan. Fun dong, gak fun. Ya, itu fact aja. Benar sekali, itu hanya sebuah fakta yang akhirnya membuat lu sadar timnya udah bergerak dan mengurangi overthinkingnya lu di dalam in-game. Itu, jadi kan kayak seorang player gak usah terlalu berkreasi. Banyak yang dipikirin, gak banyak yang dipikirin. Cuma fokus ke yang udah direncanain aja. Betul, jadi udah ada hal-hal yang pokoknya gitu kan. Dan pakemnya. Kelas banget bahasa kita ya hari ini ya. Tapi yang kelas juga tentunya Ramones dong. Tapping menuju ke arah bagian vehicle yang dimiliki oleh FaZe Clan. Ini membantu juga biar nanti FaZe Clan kalau gerak gak terlalu mudah juga. Apalagi bagi yang tadi dipecahkan dan Lycan kali ini juga melakukan sebuah pengamatan dengan ada tembakan tadi, membuat dia juga aware ke arah bagian dari NFT. Walau begitu kedua tim ini paham betul bagaimana untuk menjaga disiplin masing-masing. Dan kita berpindah kembali lagi GD yang tadi gua katakan jalannya lempeng banget dari bagian jembatan dan dia sekarang mulai aware karena tadi Boom sudah ngasih informasi bahwasanya ada lawan di depan. Mereka mulai aware juga ada kompon di depan bisa jadi diisi dan ini yang ngebuat mereka sekarang harus berdiam terlebih dahulu, gak melakukan agresivitas terlalu banyak sampai mungkin kawan-kawannya dapat seluruh informasi yang dibutuhkan. Bahkan Alan tadi masih jaga dulu loh di Pulau Bravo, mungkin kalau nanti bouncing lagi dia bisa balik ke Pulau Bravonya. Ya, menjadi satu investasi yang sangat baik pastinya saat ada sebuah circle yang kembali membanting dan kita memiliki satu player di area seberang sana karena saat Boom mendapatkan winner chicken dinner di match Sanhok waktu di hari Jumat atau di hari yang ketiga berarti itu kayak gitu cara mereka karena meninggalkan satu Reizi di Pulau A dan ternyata circle-nya ngebanting ke Pulau A akhirnya udah duluan gitu. Waktu lu tugas sama Pasta ya gue inget banget tuh kayak kalian bahas dan ternyata memang bounce back lagi akhirnya bisa kembali. Tapi ini dia Sanskui sudah mulai berdekatan antara Genesis Dogma Gates dan juga DBD. Secara jumlah untung dari GD karena kita tahu DBD tadi udah kehilangan satu player di bagian Camp Charlie dan Jimmy sudah mulai mendengar adanya movement di sekitar dia. Nate dilemparkan tapi seperti itu blind Nate aja untuk
membagi waktu biar bisa bergerak ke arah tempat yang lain. Dan zonanya, aduh, zona galau Sanskuy. Ya ini zona yang mirip saat Boom mendapatkan WCD Betul. di hari Jumat tersebut, di hari ketiga tersebut. Dan kalau kita lihat tempat yang diambil Boom saat ini sedang diambil sama Sam9 Gang. Di mana Lord Ham tadi sudah mengambil area compound itu, tapi Alter Ego juga berada tempat yang enak. Kalau kita lihat di sisi lain justru yang tidak enak adalah Genesis Dogma. Mereka mencoba aware ada tim lain di dekatnya, tapi nggak tahu di mana persis posisinya. Inilah salah satu yang membuat Sanhok itu cukup sulit ya untuk dimainkan karena banyaknya obstacle yang nggak expected gitu loh. Dalam artian batu-batu, pohon-pohon yang kita mau ngehafal pun nggak mudah gitu loh karena jumlahnya cukup banyak. Tapi di tempat lain juga Eagle baru saja menumbangkan satu player dari 4Rival, ada balasan dari Apple, dan ini mempunyai waktu bagi 4Rival untuk revive terlebih dahulu. Asal Apple-nya nggak overpick, dia masih bisa untuk bisa menahan, dan itu dia tembakan-tembakan dari Apple lagi-lagi hanya berupa suppressing karena mau eliminasi pun nggak mudah karena player dari Eagle Sanskuy. Ya terus bergerak bahkan saat ini pemain-pemain Eagle, namun sangat disayangkan di saat angle-nya terbuka tadi, Apple harus melakukan satu reload terlebih dahulu. Tembakan selanjutnya coba diincar kembali tapi masih juga gagal. Hanya satu peluru tadi yang masuk. Ya itu dia, suppressing masih berhasil untuk dilakukan oleh 4Rival. Dan kenapa tadi gua katakan hanya suppressing, mereka menyadari mereka butuh masuk dalam zona 40 detik. Dan ini diungkapkan oleh Sanskuy tadi, semua vehicle digunakan bagi, kemudian ada truk Roni tadi ya. Atau kemudian ada motor, semuanya benar-benar dimaksimalkan buat tim-tim yang belum mendapatkan keuntungan zona tentunya. Ya kita kembali menyaksikan apa yang bisa dilakukan oleh Genesis Dogma bisa Gate. gede. Ada satu setup yang sudah mereka bangun. Nichil menjadi pemain yang jaraknya cukup jauh dengan Alan. Di sisi lain Daybot juga sedang berada di area yang sangat jauh. 3 titik yang berbeda dipilih oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Berhadapan dengan 3 pemain juga dari DBD. Awalnya Genesis Dogma unggul jumlah, namun sangat disayangkan tadi terculik satu playernya dan masih terus damai di tempat mereka berada. Kita berpindah terlebih dahulu, ternyata bootcamp mulai diisi oleh pemain-pemain 4Rifles dengan kendaraannya. Betul sekali, ini 4Rival masuk ke arah bagian bootcamp expected nanti, atau mungkin memperkirakan ketika nanti ada zona yang bouncing ke arah bagian Pulau Alpha mereka bisa berenang. Kalaupun main ke Pulau Bravo mereka masih dekat dengan zona berikutnya. Xavier udah mengirimkan 2 tapi 2-nya nggak ada backup. Ini bisa terjadi happy birthday dari Sam9, masih menjaga, belum menyadari itu dia tembakan datang. Adip akan melakukan sebuah finishing dengan M4 yang tidak diganti AUG tentunya. Ya terus kita perhatikan saat ini pemain-pemain dari Sam9 sudah mendapatkan satu coba untuk dapat yang kedua karena ketahuan juga Rabis berada di tempat tersebut, berada di belakang batu itu. Tapi datang pemain-pemain Xavier yang lain dengan cepat menuju ke area pertempuran saat ini. Frankie bukannya datang, Xavier justru menjauhi area pertempuran ternyata, dan kembali ada Real Meo. Kalian bisa langsung screenshot, langsung upload di sosial media kalian, tag Instagram PUBGMobile.sport.id. Itu dia, jangan lupa di tag-nya ya teman-teman semua untuk Real Meo sendiri. Dan benar kata Sanskuy, Xavier menyadari satu player sudah ditumbangkan. Mereka langsung memainkan cekungan di sekitaran komponen dimainkan oleh Sam9 kali ini. Tadi menurut gue gerakan yang terlalu bold banget, tidak ada kalkulasi matang mungkin, atau mungkin mereka memperkirakan tidak ada orang sama sekali karena memang Sam9 menjaga dengan sangat telaten. Ternyata Sanskuy M4-nya nggak diambil tapi dikasih ke Lord Harm. Adips nggak ngambil tapi Lord Harm pakai. Mungkin Lord Harm dapatnya KBZ doang kali. Ya bisa saja seperti itu. Oh bukan Evo tapi AUG-nya. AUG-nya, Ya. AUG-nya. Itu dia, dan ternyata Rabis Waduh, kali ini ini tertangkap oleh Lord Ham. Inilah yang baru kita bahas. AUG-nya dipakai sama si Lord Ham. Kali 4 dia gunakan dan mendapatkan satu knockdown dengan senjata tersebut. Karena menurut gua nggak hanya mungkin karena di KBZ, yang kedua tadi ada extended quick draw. Ya. Nah, di dalam airdrop tersebut, jadi itu kan salahnya AUG kan, Ya. lambat untuk melakukan reload. Dan Xavier sepertinya penyelamatan akan cukup sulit untuk dilakukan, apalagi sekarang adanya satu orang yang udah menyeberang, satunya lagi itu Frankie 007 masih di bagian air, dan Sam9-nya commit sepertinya untuk mendapatkan eliminasi tersebut. Dan zona 3 menuju ke arah bagian Pulau Alpha. Sebuah nafas yang cukup lega untuk tim Alter Ego Limax. Sementara waktu untuk menambah poin mereka. Tapi NFT justru sekarang mempunyai masalah untuk bisa masuk secara mudah. Karena Time Entertainment ini gue kaget banget loh. Mereka bermain di sekitaran ruins tadi, dan pergerakannya nggak cepat sama sekali Sanskuy. Ya justru malah mereka menjadi tim yang cukup jauh untuk menuju ke arah circle. Pergerakan yang sudah cepat dibangun kali ini datang dari Vampire. Jembatan yang tadi sempat dibahas oleh Eldoge di awal saat ini sudah benar-benar dikuasai oleh Vampire. Mereka menguasai area tersebut. 2 pemain sudah dikirimkan menuju ke arah Pulau A. 2 lagi sedang menyusul. Tadi kalau kita lihat saat medium map dibuka sedang berada di atas jembatan dengan kendaraan.
Nah itu dia, berarti doa kita terkabul ke arah bagian Pulau Alpha. Ya. Jadi harusnya Alter Ego bisa untuk bangkit dan NFT gue harapkan dan juga GD tentunya punya jalur untuk mendapatkan hasil maksimal. Gue gak berbicara chicken dinner tapi jalur hasil maksimal, entah itu healing atau menarik lawan-lawan di bagian outer circle, itu bisa menjadi pilihan. Tapi kita kembali ke pergerakan tim-tim yang lain. Sam9 setelah tadi menggunakan atau mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah Xavier, harusnya sekarang kembali ke arah Compound dan NFT. Bertemu dengan Time Entertainment, Nate dilempar ke arah bagian batu, tapi Bevi bisa bergerak. Ini juga player yang kemarin menggagalkan chicken dinner dari tim NFT, karena Bevi segitu berbahayanya ketika bermain close combat, apalagi kalau dia punya UMP Sanskui. Ya, memang kita sempat melihat adanya pertemuan antara NFT dan juga Tem saat mereka berada di late game Miramar saat itu, dan juga Betul. kembali saat ini Bevi dengan granatnya melemparkannya menuju ke arah Boychill yang baru saja di revive. Berhasilkah untuk didapatkan kembali? Namun ada ledakan juga di belakang dari Bevi membuat Bevi mundur saat ini menuju ke arah compound mencari perlindungan dulu dia. Betul, itu gerakan yang logis dilakukan oleh seorang Bevi dari Time Entertainment karena mereka juga sadar butuh untuk bergerak menuju ke arah bagian utara. Jadi regrouping terlebih dahulu dan mungkin nanti movement berikutnya. GD baru saja mendapatkan satu eliminasi atas player dari Eagle Esport atau 2E yang langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Chua akan smoke terlebih dahulu. Nichil ternyata di sana nggak terlalu nampak, padahal kakinya itu bisa kelihatan. Hati-hati Paman Nichil bisa ter-take down oleh player dari 2E dan sepertinya masih akan ada pergerakan yang mereka lakukan dari Sam9. Lagi-lagi menumbangkan player dari Xavier dan bahkan tidak hanya Xavier, Yudu Alliance ini resiko terbesar ketika melakukan repositioning menggunakan kapal. Sepertinya mereka nggak bisa untuk defense kapal secara maksimal. Justru sekarang hanya Olio yang terspot dan udah low HP. Tim kedua yang pulang ke lobby, Yudu Alliance. Ya, Yudu sangat disayangkan, mereka bahkan pulang tanpa bisa memberikan sebuah perlawanan karena berada di area air, tidak bisa melakukan tembakan, pastinya hanya pasrah saja menerima tembakan demi tembakan, peluru demi peluru yang dilontarkan oleh Vampire Swaps. Ini dia area kiri dari Pulau A, kiri bawah sudah diisi oleh Vampire dan mereka cukup kuat untuk membangun defensif di tempat tersebut. Masih berputar-putar nampaknya pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates mencari informasi demi informasi dan terus diselimuti oleh Blue Zone. Lama sekali mereka berada di area Blue Zone dan sebuah proning yang membuat Alan selamat tadi Eldoge, tapi berhasilkah Alan untuk terus mencari perlindungan dan berhasil ternyata. Betul sekali, tapi kita belum boleh bersenang diri karena Eko sebenarnya akan melihat juga ke arah bagian Alan. Healing terlebih dahulu dan Eko ke rumah terlebih dahulu. Ini berarti kesempatan bagi Alan untuk melakukan healing, tapi Alan harus cepat melakukan sebuah defensing. Ada Daybot juga di bagian belakang. Daybot please lihat Eko. Daybot please lihat Eko dan tembakan ke arah player dari DBD ini. Tapi Eko sepertinya akan melakukan first aid dan berhasil untuk healing terlebih dahulu. Alan di bagian bawah dan itu dia Daybot, tembakan dari bagian belakang. Good job Daybot mendapatkan eliminasi dari player DBD. Tapi kedua tim ini masih punya PR yang sama Sanskui untuk masuk dalam zona, dan zona kali ini guarded fully untuk Alter Ego Limax. Ya, tapi kalau kita sedikit membahas antara Genesis Dogma dan juga DBD, bedanya DBD dan Genesis Dogma punya kendaraan. Nah, baru saya katakan tadi ada kendaraan, ada satu mobil bak di dekat Alan dan akhirnya dia gunakan, dia bisa langsung menuju ke arah circle, tapi pertanyaannya kemana? Dia akan melaju, apakah muter Pulau B, apa langsung ke Pulau A lewatin jembatan di dekat Ruins? Karena jembatan Ruins itu sudah sangat padat sekali. Betul. Sudah nggak bisa lewat situ. Ini bahkan derby Thailand terjadi di bagian jembatan Ruins sebagaimana yang Sanskui ungkapkan tadi. Tem, kemudian Face Clan, bahkan NFT pun masih tertinggal di bagian belakang. Boychill akan di-turnock atau turn-knockdown tadi kita lihat. Dari Tem pun masih melakukan tembakan ke arah bagian Face Clan. Icon hampir tumbang, dan dari Daybot lagi-lagi mendapatkan satu player dari tim lain kembali ke tim 2E atau Eagle Esports. Ya, ini adalah sebuah angin segar walaupun memang terus berada di Blue Zone, tapi ternyata pemain-pemain Genesis Dogma masih bisa terus memainkan Blue Zone tersebut dengan sangat baik. Bahkan satu granat, Bevi mendapatkan knockdown, tapi Bevi juga tumbang karena terlihat dari arah Ramones. Yap, betul sekali, sebuah crossfire yang diungkapkan atau dimaksimalkan oleh NFT. Begitu stabilnya tembakan dari Ramones. Tapi Tem masih punya satu senjata pamungkas baru, yaitu Explosive yang mempunyai first aid cukup banyak. Mungkin healing yang akan mereka lakukan ketika memang untuk entry point-nya sudah sesulit ini. Sementara ada box juga yang pelan tapi pasti bergerak untuk masuk dalam zona. Akan mulai terdeteksi oleh seorang onsen, harusnya karena udah mulai berdekatan. Itu dia tembakan ke arah bagian box, low HP sekali dan ter-take down dari Explosive justru dari jarak yang lain. Dan masih ada satu play dari box, tidak boleh bergerak sama sekali. Dia harus menunggu dan mungkin nanti melakukan sebuah backstep yang dibutuhkan. Tapi berbicara backstep, NFT yang terlalu lama menjaga di bagian ruins terbackstep oleh tim DBD yang baru saja lepas dari genggaman tim Genesis Dogma Sanskui. Ya, dan kalau kita bahas sedikit dari line up NFT, ini adalah line up yang tidak biasa sebenarnya karena Alan
terjatuh dia, fall damage, termakan fall damage dan juga harus knockdown saat berada di blue zone. Pasti tidak mudah untuk bisa menyelamatkan Alan. Kembali saya bahas tentang NFT line up mereka. Biasanya kalau di Sunhawk itu Spavel tidak bermain, Boychill yang gantiin Spavel. Kali ini Boychill main, Spavel main, yang gak main justru adalah Batman. Itu dia, sungguh sebuah strategi yang cukup unik ya. Apalagi kita berbicara Batman adalah close combat player yang cukup prima. Tapi berbicara close combat, Sam9 kali ini melakukan tembakan di Sam9 cukup prima di game kali ini. Setelah memotong player-player dari Xavier, sekarang berhadapan dengan Vampire, sang juara PMWI. Ada Nate dari Adips, yang kedua akan dilempar. Tapi dari Stone juga udah mulai bergerak ke arah bagian kanan, mencoba mencari di mana angle yang sempurna ke arah player dari Sam9. Tapi deposit juga ditunjukkan di bagian bawah. Berarti permainan Sam9 kali ini cukup on point untuk melakukan sebuah take compound yang dimiliki oleh Vampire. Walau kedua tim ini juga mempunyai kualitas yang prima, di mana Vampire pun nahan terlebih dahulu, nunggu majunya Sam9 ke arah mereka. Ya, Circle kembali berulah saat ini karena ternyata keluar dari camp Alpha. Masih ada ujung camp Alpha yang bisa dimainkan. Di seberang ujung camp Alpha tersebut ada 4 rivals yang sudah mendapatkan Circle dengan sangat nyaman. Bahkan mereka punya compound juga, berada di satu titik yang sama. Alter Ego masih dengan splitnya sangat jauh sekali. Harus segera merapat menuju ke arena Alre. Oh no, GD harus dipulangkan ke lobby karena memang sulit sekali entry tadi dari bagian selatan. Bisa kita katakan begitu ramainya NFT pun demikian. Berarti semua tim yang coba masuk dari bagian ruins tadi benar-benar bonyok. DBD pun demikian, betul-betul. Permainan Camp Charlie juga yang bergerak dari bagian selatan bonyok banget. Karena tadi memutar pun ke arah bagian Pulau Bravo, iya, sudah zona ketiga. Dan pasti expected ketika nanti berenang dari bagian bootcamp pun udah ramai yang menjaga. Jadi ya, well played, nggak apa-apa, ini masih game yang pertama. Ya. Masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa memainkan. Dan ingat, masih ada tim Indonesia itu Alter Ego dan Renal Ray baru saja melakukan tembakan ke arah Swaps dan langsung di end menjadi eliminasi pertama bagi Alter Ego. Limax kali ini dan tembakan ke arah Sam9. Benar-benar guard keep yang cukup baik dari seorang Ponbit 1000 cc. Dan dia tidak melakukan overpick karena memang ada tembakan dari bagian bawah mencari target berikutnya. Tapi hati-hati Ponbit, healing terlebih dahulu baru menembak lagi ke arah Sam9. Ya, kita akan melihat ini adalah keuntungan saat sudah berada di area bukit Camp Alpha terlebih dahulu atau bukit Pulau Alpha terlebih dahulu, karena memang bukitnya sangat tinggi sekali, batunya sangat besar sekali, dan juga di bawah bukit ini sangat frail, Doge, tidak banyak pohon. Itu yang menjadi kerugian saat harus naik ke atas dan terlambat menuju ke sana maksud saya. Itu dia, dan bahkan untuk naik ke atas pun ini nggak bisa sama sekali karena memang sangat curam dan harus memutar ke arah tempat yang lain. Dan ternyata Sam9 yang bonyok oleh Alter Ego justru dihabisi oleh BN yang melakukan gatekeep. Tapi lihat tembakan dari bagian atas datang juga ternyata dari Potato ke arah tim Vampire kali ini, dan rata Vampire pun dipulangkan ke lobby oleh Alter Ego Limax. Udah harus melakukan healing di bagian luar, tapi dari 4 rival pun gak bisa lepas dari tembakan seorang Fanatic, sang mantan Terminator. Ketika kita berbicara Piala Presiden kemarin, dan dia menunjukkan lagi-lagi kemampuan untuk melakukan tembakan ke arah bagian bawah. Ini shooting gallery banget buat Alter Ego Limax. Tapi Mela sepertinya masih mencoba untuk masuk ke dalam compound, tapi dia tidak sadari lagi tembakan dari bagian atas begitu on point. Dan sepertinya dari Fnatic akan dapat lagi Logan, ditumbangkan di sana. Mela udah masuk ke arah bagian compoundnya, maju ke arah bagian depan. Mela tembakan ke arah bagian for rival, tapi untuk masuk tidak mudah. Tapi
adalah dinamis banget gameplay. Kita bisa turun, tapi yang menjadikan tim kita kuat adalah bisa bonus back. Tapi ini dia, Lamborghini melakukan sebuah happy birthday, tapi kalah oleh seorang Fnatic Sunsquid. Ya, gagal tadi Lamborghini. Dia yang nembak tapi dia yang rata. Kalau kita lihat kembali menuju ke arah yang berbeda. Ya ampun, Gatani 17 first aid dia miliki. Menjadi God Turu sebentar lagi karena dia akan dipulangkan menuju ke arah lobby oleh Blue Zone. Alter Ego tinggal merayakan pesta yang sudah mereka bangun sedari tadi, pesta yang sudah mereka rancang sedari tadi. Kalau kata orang-orang, makan bihun pakai durian. Cakep. Selamat ulang tahun Coach Devian, dan ini adalah kado ulang tahun yang sangat manis untuk seorang coach dari anak asuhnya. Betul sekali, Coach Denny kalau nama asli beliau Denny ya. Yanda. Iya. Siapa sih namanya? Bukan Denny manusia ikan. Ya, walaupun memang suka berenang dia. Saya cuma bisa bercanda seperti itu karena kenal. Ya, saya juga berani karena kenal. Kalau tidak kenal tidak berani. Ya, dan juga saya punya foto packnya. Betul. Itu dapat dari jersey ya. Ya, betul. Oh, namanya nih. Gimana sih? Ini, Denny Vianda. Denny Vianda. Itulah kenapa namanya Devian. Betul sekali. Nggak kayak saya. Ahmad Fauzan Hairi. Namanya? Eldogi. Iya. Kalau saya masih dikit-dikit lah. S for Suwarno kan? S for Suwarno. Iya. Tapi Fnatic itu udah joget-joget di atas. Goto nih tinggal 9 first aid ditambah ini dipakai tinggal 8 menjadi Goturu ya, mudah-mudahan ya. Goturu tidak mendapatkan eliminasi sama sekali dari AE. Fnatic masih paling atas nih. Fnatic masih penasaran kah? Tapi turun ke arah bagian Cup RB yang berarti AE luar biasa loh. Masih bisa untuk mengamankan vehicle sampai ke late game-nya Sunsquid. Ya, ini dia sebuah selebrasi ditujukan oleh Fnatic, sebuah selebrasi yang semoga saja akan terus terjadi, akan terus berlanjut untuk Alter Ego Limax di hari ini. Karena mereka membutuhkan poin-poin berharga agar bisa mendapatkan bonus poin yang banyak di akhir hari nanti. Ingat, kembali saya ingatkan kepada kalian, di hari kemarin, di hari yang keempat, Alter Ego Limax hanya mengumpulkan 19 total poin di 4 match yang mereka mainkan. Dan ini dia, sebuah poin-poin besar akhirnya didapatkan dengan sebuah winner-winner chicken